Selamat pagi pemirsa. Kebijakan pemerintah terkait dengan makanan siap saji yang bakal dikenakan cukai memantik dua pendapat. Pada satu sisi kebijakan itu dinilai menjadi terobosan sebagai upaya mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak disingkat GGL untuk mengurangi penyakit tidak menular dalam masyarakat. Wacana pengenaan cukai atas minuman berpemanis dalam kemasan sudah lama bergulir. Namun aturan untuk itu tidak kunjung terbit karena terbentur sejumlah halangan termasuk pandemi COVID-19. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di sini hari ini Rabu 7 Agustus 2024 dengan tema Kaji Serius Aturan Cukai Makanan bersama saya Leona Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Indra Maulana. Bung Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Sehat-sehat Bung Indra? Alhamdulillah sehat. Tidak kelebihan konsumsi gula, garam, dan lemak? Saya memilih teh tawar, ini yang ada gulanya. Ini yang ada gulanya. Tapi ini bukan makanan siap saji. Oh iya, minuman jadi siap saji. Tidak kena cukai. Kita akan bahas terkait dengan pengenaan cukai itu yang katanya untuk menjaga kesehatan masyarakat. Tapi sebelum kita bahas itu, pemirsa dan Bung Indra, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini adalah di halaman utama terkait dengan IKN. Headline Media Indonesia untuk hari ini. Proyek IKN sesuaikan kemampuan APBN. Ibu kota negara Nusantara sudah dibangun, katanya akan siap untuk upacara 17 Agustus. Tapi kan penyelesaiannya memang masih sekian tahun ke depan ya. Apakah memang kemudian APBN kita akan mampu atau seperti apa? Maksud dari berita ini, Bung Indra? Ya, jadi memang pemerintah sekarang dihadapkan pada kondisi tidak bisa untuk menghentikan proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara IKN. Karena memang itu sudah tertuang dalam peraturan perundangan. Tetap harus berjalan. Tapi pertanyaannya kemudian kan ketika mungkin tahun lalu atau di beberapa tahun sebelumnya kan seolah-olah ini sudah akan selesai dan siap di tahun 2024 ini dengan ada simbolisasi upacara kenegaraan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia itu akan dilaksanakan total di IKN. Tapi kita lihat kan perlahan-lahan sudah ada indikasi pernyataan dari Presiden segala macam itu kan memang terlihat ini tidak mungkin terwujud dalam waktu dekat. Sudah ada kata-kata belum ada airnya, belum ada listrik dan lain sebagainya. Itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya belum siap. Apalagi kalau bicara soal pembangunan itu dipercepat. Karena memang sebenarnya pembangunan ini kan bertahap dalam jangka panjang sebenarnya dalam undang-undang tentang IKN ini kan jangka panjang sebenarnya. Ketika dipercepat maka ada konsekuensi biaya yang besar. Nah sekarang kita bicara APBN-nya. Ketika kemudian nanti APBN dengan asumsi misalnya berapa ribu triliun begitu ya. Maka yang perlu dilakukan dengan kondisi terbatas, selain kita juga membayar utang, Bung Leo, itu kan juga akan perlu skala prioritas. Betul. Tidak bisa berhenti, ini harus jalan. Tapi skala prioritasnya seperti apa? Mana dulu yang harus dibangun dan disesuaikan? Karena kebutuhan negara ini bukan hanya tentang pembangunan IKN. Ada banyak hal yang sangat urgent, ada banyak hal yang sangat prioritas, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya yang perlu tetap berjalan di tahun depan gitu, atau di pemerintahan ke depan. Juga berpikir juga sih kalau misalnya katakanlah ingin dipercepat, misalnya ada rencana itu, kan yang berbahaya adalah kualitas pembangunannya. Betul. Karena sering terjadi di Republik ini ada infrastruktur yang cepat-cepat, ternyata entah dia kualitasnya menurun atau malah dikorupsi. Masih ingat kan tol di MBZ kan? Sempat, MBZ dan bergelombang. Itu sudah masuk ke fakta pengadilan loh itu, bahwa ternyata ada korupsi bahan material pembangunnya. Jadi kita harap memang kemudian pemerintah baik pemerintahan Jokowi maupun nanti Pak Prabowo benar-benar menyesuaikan proyek IKN ini dengan APBN. Nggak usah buru-buru lah. Apa bahasa Jawanya? Ojo ke susu. Ojo ke susu. Jangan terburu-buru. Alon-alon asal kelakon begitu ya. Baik, kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya pemirsa di halaman 2. Ini sesuatu yang juga kelihatannya benda langka di Republik ini, Bung Indra. Cekcok lembaga akibat abaikan industri. Betul. Ini maksudnya lembaga yang mana cekcok, kemudian industrinya diabaikan, seperti apa maksud berita ini? Ini kabar yang memang agak kurang mengenakan ya, ketika ada polemik antara Kementerian Perindustrian dengan Bea Cukai, dalam hal ini Kementerian Keuangan pastinya kan. Ada hal yang memang kemudian membuat terkesan, dan bukan hanya terkesan, memang terjadi ketidakkekompakan antara lembaga. Padahal kementerian lembaga ini kan memang ada
target akhirnya adalah kemajuan bangsa ini, Iya. membantu presiden untuk kemajuan bangsa ini sesuai dengan visi misi presiden yang dibawa saat kampanye waktu itu. Iya. Nah, kalau terjadi ego sektoral katakanlah seperti itu dalam hal ini antara Kementerian Perindustrian dan Bea Cukai dalam Kementerian Keuangan, maka akan ada hambatan tentu saja kemajuan. Apalagi kalau kita lihat ke depan ini Presiden terpilih Pak Prabowo kan menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%. Saya sempat berbicara sama Bung Leo sebagai jurnalis ekonomi senior, begitu bicara 8% ini mungkin tercapai nggak sih sebenarnya? Mungkin. Tapi melihat kondisi kalau antar lembaga sendiri tidak tidak sinkron. kompak, tidak sinkron, bahkan saling tuding. Ini kan ada saling tuding nih kita di berita ini. Itu akan bagaimana bisa tercapai pertumbuhan ekonomi ini? Artinya kekompakan antar lembaga, seminjam kata Bung Leo tadi, kalau kemudian antar lembaganya sendiri masih memakai kacamata kuda demi target lembaganya masing-masing, nah itu yang bahaya itu. Itu memang menjadi pertanyaan ya, karena kalau saya melihat di sektor keuangan misalnya Bung Indra, itu kan ada Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Itu secara berkala memang bertemu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, OJK, LPS. Itu akhirnya mereka bergeraknya lebih sinkronized. Di industri atau di ekonomi secara keseluruhan sebetulnya kan ada Menko-nya ya, Menko Perekonomian. Di mana Menko-nya ini? Nah ini pertanyaannya, bagaimana kemudian fungsi dari Menko, Menteri Koordinator, mengharmoniskan menteri-menteri yang bernaung di dalam kementerian koordinasinya. Betul, ya mungkin Pak Menko ini sudah bekerja untuk mengkoordinasikan ini ya, walaupun sekarang juga ada kesibukan soal mungkin pilkada dan sebagainya, karena kan juga ketua umum partai. Ya kita harapkan ini tidak terjadi lagi lah, demi pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan itu bisa tercapai. Oke, kita nanti akan melihat seperti apa harmonisasi dari antar lembaga ini. Kita beralih dulu ke berita selanjutnya, masih dari halaman 2 pemirsa, di bagian bawah di koran Anda. Ini kerusuhan meluas, ribuan WNI terancam. Ini kerusuhan di mana dan bagaimana dengan nasib WNI, Bu Indra? Ya, ini adalah memang di waktu yang hampir bersamaan ya, walaupun konteksnya berbeda. Ini terjadi di Bangladesh dan juga di Inggris ya. Di Bangladesh ini kan memang kerusuhan ini sejak kerusuhan mulai eskalasinya lebih panas gitu, itu kan sejak Juli 2024 ini, dan kemudian semakin meningkat ketika Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina itu mundur dan kabur ke India, dan kabarnya sempat ke Inggris juga gitu. Nah, di sini perlindungan terhadap warga negara Indonesia, karena warga negara Indonesia itu tersebar di mana-mana, bahkan di Bangladesh itu ada 577 orang itu total, dan 300 sekian begitu menurut Duta Besar Republik Indonesia di Bangladesh ya, itu berada di Dhaka, di pusat kotanya. Dan WNI yang berada di Bangladesh ini ternyata adalah memang warga mereka bukan pekerja, tetapi memang menikah dengan orang setempat. Itu paling banyak ternyata, memang tinggalnya di sana. Nah, bagaimana perlindungan dari negara? Nah, ketika di Bangladesh terjadi ada jatuh satu korban, dan korban ini datang di Bangladesh itu pada 1 Agustus. Sementara kerusuhan itu kan sudah 1 Juli. Kemarin kita sempat menanyakan kepada Duta Besar Republik Indonesia di Bangladesh, apakah tidak ada travel warning dan lain sebagainya. Karena kan kalau kerusuhan dan eskalasi meningkat, harusnya ada pencegahan agar warga negara Indonesia tidak berangkat ke sana. Gitu, yang bukan tinggal di sana ya, yang dalam kunjungan yang dari luar negara itu. Betul. Dan apalagi ironisnya menjadi korban bukan di pusat demonstrasi besar yang terjadi kerusuhan di Dhaka itu, tapi di Jasor yang jaraknya 3,5 jam. Ternyata kerusuhan itu meluas. Nah, harusnya bagi perwakilan kita, para duta besar, konsulat di sana itu bisa memberikan warning lah kepada masyarakat kalau mau berangkat ke sana, stop dulu. Nah, salah satu yang lain juga ini terjadi di Inggris. Nah, bagaimana perlindungan warga negara kita di Inggris juga tidak sedikit di sana, karena kita tidak bisa bayangkan juga, Bung Leo, ternyata di Inggris masih bisa jadi korban hoax. Ini yang juga menyedihkan juga, korban hoax dan terjadi kerusuhan dimanfaatkan oleh kelompok kanan ekstrim ya di sana itu, yang untuk terjadilah kerusuhan yang besar seperti ini. Yang pasti kita meminta agar perwakilan-perwakilan kita yang ada di negara-negara tersebut itu dengan cepat, dengan sigap, dengan taktis juga mencegah agar
warga negara Indonesia tidak menjadi korban di sana. Ya, ini memang harus dilindungi WNI baik di Bangladesh maupun di Inggris, Ya. Termasuk teman-teman kita ya, Bung Indra ya. Betul. Kita tinggalkan berita ini, kita ke editorial. Pada pagi ini terkait dengan sesuatu yang kelihatannya kontroversial, tapi kalau kita mau melihat tujuannya sebetulnya baik, Bung Indra. Kaji serius aturan cukai makanan. Tadi di dalam pengantar, di dalam berita di headline pukul 7, Ya. itu sudah dikatakan bahwa sebetulnya sudah lama untuk membatasi konsumsi gula ya. Waktu itu gula saja, sekarang diperluas jadi garam dan lemak. Pertanyaannya adalah, ini kan sesuatu yang baik untuk menjaga kesehatan warga negara. Negara membuat aturan dalam bentuk peraturan pemerintah. Betul. Apa masalahnya? Jadi kadang-kadang ini kita harus bicarakan di awal ya, Bung Leo. Sesuatu yang diniatkan baik itu kadang-kadang ditumpangi sesuatu yang tidak baik, indikasinya tidak baik. Maka perlu kita kawal, perlu kita angkat menjadi tema editorial kita hari ini begitu. Memang niatnya baik, ada beberapa lah misalnya kebijakan-kebijakan yang niatnya baik, ternyata pelaksananya tidak baik karena mungkin ditumpangi kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, kita bicara yang konteks kali ini. Memang betul, kalau kita bicara data bahkan ya di 2023 dan dituliskan di editorial di sini, data WHO 2023, penyakit tidak menular itu menyebabkan 74% kematian di dunia. Ini kan berarti kan dominan ya. Secara global setiap tahun ada 41 juta orang meninggal karena penyakit tidak menular. Begitu juga di tanah air, di Indonesia maksudnya. Penyakit tidak menular bertanggung jawab atas 73% kematian. Nah, di sini kan tentu saja soal jantung dan lain sebagainya ya. Kemudian konteksnya adalah resiko dari makanan gula, yang mengandung gula, garam, lemak yang harus dikontrol. Di satu sisi ini kita menyambut Undang-Undang 17 tahun 2023, kemudian diturunkan dalam bentuk PP-nya, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024. Nah, memang perlu kita kawal bagaimana implementasinya, terutama untuk pasal 194 yang ayat 4, yang disebutkan di situ, penggunaan makanan siap saji atau olahan dan siap saji, di pasal 194 ayat 4 itu disebutkan kontrolnya dengan diberlakukan cukai. Cukai ini kan artinya membuat harga ini kemudian mahal kan sebenarnya, kalau lebih bertambah, pada akhirnya kan begitu. Nah, selama ini kita mengetahui cukai itu berlaku untuk tembakau dan alkohol, agar ini boleh beredar tapi ada diperketat begitu ya. Nah, kita kan akan bertanya juga kalau soal tembakau dan alkohol ini memang sangat segmented ya. Tapi kalau gula, garam dan lemak, ini kan relatif lebih umum. Nah, semua orang Indonesia mengkonsumsi semua orang itu. Indonesia. Dan kalau bicara soal makanan olahan siap saji, itu terjadi di mana-mana. Kita nggak bicara restoran-restoran besar, Bung Leo. Itu mudah sekali untuk penerapannya ya, implementasi ada cukai. Mungkin orang yang memang berkantong tebal, berkecukupan, itu bisa makan di situ. Tapi makanan olahan siap saji itu bisa terjadi di warteg. Bisa terjadi pada penjual gorengan keliling. Itu bagaimana penerapan cukainya. Jadi dalam konteks hari ini, di editorial ini, kita ingin mengawal agar jauh lebih detail merumuskannya dan bagaimana nanti implementasinya. Kalau ini sudah berlaku pada peraturan, pasti kan ada denda nih. Apa iya? Ada sanksi. Ada sanksi. Apa iya nanti orang berjual gorengan gitu kan mencantumkan nutrisinya, gulanya sekian, garamnya sekian, lemaknya sekian. Padahal kita bisa bayangkan dengan ngelihat saja itu pasti akan ada kandungan yang sangat luar biasa berlebih pasti dalam gula, garam, lemak itu. Memang menjadi pertanyaan ya, karena ini kan peraturan pemerintahnya baru keluar pekan lalu ya, Bung Indra ya. Ini butuh juga penjelasan, lalu yang paling penting adalah bagaimana menerapkannya ya. Kan di Indonesia ini katanya banyak undang-undang, peraturan perundang-undangan yang berhenti di pasal-pasal bisu. Aturannya ada tapi tidak terlaksana dengan baik. Kita akan bahas itu. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 7 Agustus 2024. Kaji serius aturan cukai makanan. Kaji serius aturan cukai makanan.
Kebijakan pemerintah terkait dengan makanan siap saji yang bakal dikenai cukai memantik dua pendapat. Pada satu sisi, kebijakan itu dinilai menjadi terobosan sebagai upaya mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak atau GGL untuk mengurangi penyakit tidak menular di masyarakat. Disebut terobosan karena sebetulnya wacana pengenaan cukai atas minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK sudah lama bergulir. Namun aturan untuk itu tak kunjung terbit karena terbentur sejumlah halangan, termasuk pandemi COVID-19. Kini regulasi yang baru menerobos kebuntuan itu, bahkan sekaligus memuat pengendalian konsumsi garam dan lemak, tidak hanya gula. Aturan perihal cukai untuk makanan dan minuman cepat saji itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam bagian penjelasan pasal 194 PP itu disebutkan yang dimaksud dengan pangan olahan ialah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Dijelaskan pula pangan olahan siap saji ialah makanan dan atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha seperti pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling, dan penjajah makanan keliling atau usaha sejenis. Pengetatan peredaran pangan olahan dan pangan siap saji menjadi penting mengingat angka kasus penyakit tidak menular seperti diabetes, jantung koroner, kanker, hingga obesitas terus merangkak naik. Selain itu, dampaknya terhadap tingkat kematian juga sangat tinggi. Makanan dan minuman dengan kandungan GGL tinggi diklaim menjadi salah satu penyebab penyakit tidak menular tersebut. Menurut data WHO pada 2023 lalu, penyakit tidak menular menyebabkan 74% kematian di dunia. Secara global, setiap tahun ada 41 juta orang meninggal karena penyakit tidak menular. Begitupun di tanah air, penyakit tidak menular bertanggung jawab atas 73% kematian. Data itu menginformasi bahwa pengendalian konsumsi makanan mengandung GGL secara berlebih memang harus dilakukan. Akan tetapi, di sisi yang lain, muncul pula kecemasan ketika aturan ini nanti benar-benar diimplementasikan. Akan ada sektor lain yang terdampak. Itu terutama berkaitan dengan keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang bergerak di bidang makanan atau minuman olahan cepat saji. Kekhawatiran itu beralasan karena dari penjelasan PP Nomor 28/2024 itu jelas terbaca bahwa panganan yang dijual di kantin, kaki lima, gerai makanan keliling, dan penjajah makanan keliling juga menjadi objek dari aturan cukai tersebut. Itu artinya pedagang-pedagang kecil seperti warung, makanan kecil, dan penjajah gorengan akan ikut terimbas. Masyarakat khawatir apabila regulasi ini diimplementasi tanpa terlebih dahulu menimbang dampak baik dan buruknya, justru akan menambah susah masyarakat kecil. Jika dalam prakteknya nanti pengenaan cukai makanan itu disamaratakan terhadap pelaku usaha besar dan usaha kecil, boleh tujuan baik dari aturan ini akan menjadi sia-sia. Karena itu, harus ada kajian serius untuk mencari jalan tengah dengan menimbang untung dan rugi dari kebijakan tersebut. Pihak Bea Cukai sudah benar dengan mengatakan bahwa pengenaan cukai pada makanan cepat saji belum akan diterapkan dalam waktu dekat. Mereka akan menunggu pembahasan dan persetujuan DPR sebelum memasukkan makanan cepat saji ke dalam barang kena cukai atau BKC. Itu artinya masih ada kesempatan bagi pemerintah untuk mendalami lagi kebijakan itu. Pemerintah harus memastikan ada sinkronisasi antara tujuan aturan tersebut dari sisi kesehatan dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat. Kajian komprehensif tidak bisa tidak, harus dilakukan. Pemerintah memang sudah seharusnya mengajak dan mendorong masyarakat untuk hidup sehat. Akan tetapi, pemerintah juga tidak boleh membiarkan hidup masyarakat semakin sulit akibat kebijakan yang mereka terbitkan. Jangan sampai ajakan untuk sehat itu justru membuat yang kecil sakit lalu mati.
Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sekarang sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bung Ipa, kita mau bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansah. Mas Trubus, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas. Ya, Mas Trubus, ini peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2024 tentang pengaturan gula, garam, dan lemak memunculkan banyak pertanyaan. Apakah itu akan efektif menjaga kesehatan masyarakat? Itu satu. Yang kedua, bagaimana melakukan atau memastikan penerapannya memang efektif di lapangan? Menurut Anda seperti apa, Mas Trubus? Iya, pertama saya melihat memang aturan ini tidak akan efektif, Mas. Karena kan nanti harus ada sanksi kan. Sementara di PP itu sanksinya juga nggak jelas kan. Diserahkan kepada kementerian lembaga terkait kan. Artinya kalau untuk pangan ini kaitannya kan nanti kalau cukai ya berarti ini toh Kementerian Keuangan harus membuat aturan Permenku kan gitu. Jadi itu yang harus ini sama juga misalnya di larangan jualan rokok eceran. Kalau misalnya yang bandel ya kan penjualnya bandel terus sanksinya apa? Kan mau dibikin oleh Permenkes. Masa Permenkes membuat aturan menjual beli itu kan urusannya Kementerian Perdagangan itu. Itu bagaimana mengaturnya kan itu kan tidak mudah kan gitu dalam UMKM lah paling tidak UMKM. Nah ini menurut saya juga menimbulkan kekacauan dalam ini Mas dalam implementasinya. Gitu. Kalau kita melihat ya silakan Mas. Ya kalau saya yang melihatnya kedua ini kan sekedar hanya untuk ini toh seperti ekstensifikasi yang tidak jelas gitu lah artinya. Memang tujuannya kalau dilihat arah baik dalam rangka untuk pengendalian penyakit menular misalnya kan alasan begitu penyakit tak menular lah tidak menular. Nah, tetapi kan persoalannya kemudian ketika lapangan itu kan mesti pengawasannya bagaimana kan. Saya khawatir ini nanti dampaknya ya itu munculnya semacam sweeping juga nantinya kan gitu. Nah ini seperti apa kan? Apa nggak ditimbulkan kasihan masyarakat kecil dan karena juga harga-harga justru naik semua kalau cukainya diterapkan. Mas Trubus, kalau kita melihat ini kan sebenarnya peraturan pemerintah yang menjadi turunan dari Undang-Undang Kesehatan. Logikanya atau idealnya selalu kan biasanya dilakukan dulu dengar pendapat, lalu kemudian fokus group discussion dengan stakeholders terkait. Kalau Anda lihat apakah tahapan itu sudah dilakukan terutama ketika ada pasal yang membatasi gula dan garam lemak ini juga sudah diajak bicara para pengusaha, para pedagang atau memang ini ya supaya segera saja berlaku undang-undang itu kemudian tahapan itu kelihatannya terabaikan. Bagaimana Mas Trubus? Ya, saya sih melihatnya yang ini ya karena partisipasi publik Mas terkait dengan kalau ini olahan pangan ya olah makanan lah saya ini memang ini biasanya nggak banyak dilibatkan termasuk industrinya yang dipilih saja yang istilahnya nurut-nurut saja gitu yang selama ini mau bekerjasama kalau misalnya orientasinya kan supaya undang-undang kita dapat dieksekusi Mas itu. Nah persoalannya kalau kemudian masyarakat dirugikan, nah ini kan ada pihak-pihak juga yang mencoba untuk melakukan gugatan ke MA kan, kalau nah kalau itu nanti dilakukan kan untuk PP-nya akan menghadapi masalah itu tantangan berat ke depan dalam implementasinya, kata itu Mas. Nah yang kedua memang saya melihat juga selama ini pengabaian dan ini kan kesan kebijakan yang elitis dipaksakan gitu kan, di mana kemudian mengejar waktu kebut waktu gitu ya segera dilaksanakan karena isinya kan kaitannya dengan bagaimana mempercepat penerimaan negara ini kan kaitannya dengan penerimaan negara Mas jadi bukan optimalisasi penerimaan negara lah bahasa kerennya tetapi yang jelas ini memang lebih kepada bagaimana agar kementerian lembaga yang terkait dengan undang-undang ini segera dapat memberikan masukan kepada
pada negara kaitannya. Mas Trubus, ini kan sudah dikeluarkan ya peraturan pemerintahnya, otomatis kan sudah berlaku. Lalu kalau kemudian di lapangan ternyata nanti ada dispute, ada perselisihan atau ada ketidakjelasan, apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah, Mas Trubus? Karena ini sudah keburu keluar ini peraturan pemerintahnya. Iya, karena kan ini harusnya kan ini Mas melalui tahap-tahap yang panjang. Kalau di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu kan ada ke DPR dulu ke perencanaannya macam-macam gitu Mas. Jadi menurut saya ini memang jadi akhirnya potensi-potensi terjadinya ketidakefektifnya jadi tinggi karena proses-proses itu tidak dilalui gitu loh Mas. Jadi artinya apa? Artinya ketika nanti menentukan apakah jenis makanan ini berbahaya atau tidak bagi kesehatan kan ada juga ini kan kajian dari akademisi maupun ini masukan dari publik kan gitu Mas. Nah kalau misalnya nggak ada yang terjadi kemudian aturan itu saya khawatir cuma jadi semacam-macam ngomong aja gitu Mas, nggak akan efektif juga gitu. Artinya tidak diabaikan. Kalau mereka bandel terus mau apa? Jadi istilahnya pasal bisu begitu ya Mas Trubus ya? Iya, pasal bisu, pasal yang ini tidak efektif lah, artinya jadi macam ngomong hanya mandul pasal mandul nggak bisa mengatur itu semua. Baik, kita berharap setelah ada kontroversi ini akan ada langkah lanjutan yang dilakukan oleh pemerintah dan segenap stakeholders ya Mas Trubus supaya kemudian kesehatan masyarakat benar bisa terjaga tapi jelas pelaksanaannya. Bagaimana Mas? Ya, kalau menurut saya masalahnya ini kan kayak Bea Cukai sendiri kan nggak diajak ngomong Mas, sampai hari ini kan belum tahu itu peraturan itu seperti apa. Sehingga implementasinya mengatakan kan ya ketentuan tentang cukai kan selama ini sudah Undang-Undang 39 itu tentang cukai. Nah, sementara dia mau menerapkan di dalam PP 28 ini kan harus ada ini koordinasi dulu dan bagaimana pengaturan ini ke DPR paling tidak kan gitu Mas. Baik. Kita harap nanti ada tindak lanjut dari apa yang kita sampaikan atau kita bicarakan ini. Terima kasih pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansah sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mas Trubus. Saya jadi teringat Bung Indra dengan sekian peraturan perundang-undangan dan sekian levelnya, beberapa yang sudah keluar, lalu karena ketidakjelasan penerapannya atau kontroversi di masyarakat, akhirnya dicabut atau diberlakukan kemudian. Ini kan artinya yang pertama kelihatannya kurang matang meluncurkan peraturan itu. Lalu yang kedua, apakah memang sedemikian sulit ya untuk berbicara kepada segenap stakeholder supaya kemudian apa yang terjadi ini memang benar-benar sesuatu yang dibutuhkan dan akan langsung bisa dilaksanakan. Bagaimana? Ya, kalau melihat peraturan pemerintah 28 2024 nih kan sebenarnya tidak hanya pasal ini saja yang kemudian disorot, tapi memang ada beberapa pasal lain juga yang disorot. Kita ingat mungkin soal bagaimana soal alat kontrasepsi ya untuk remaja untuk remaja dan lain sebagainya. Itu satu hal sendiri. Artinya memang mungkin ini menjadi pelajaran sekali lagi ya, bagaimana peraturan pemerintah dibuat memang turunan dari sebuah undang-undang, tapi memang harus banyak melibatkan pihak-pihak terkait dan diskusi publik itu harus dibuka karena ini aturan ini kan untuk publik. Betul. Ini bagaimana ketika peraturan pemerintah sudah dibuat, tapi kemudian Bea Cukai sendiri menyatakan juga masih akan mengkaji dan masih kemudian anggota DPR juga sudah beberapa anggota DPR berpendapat begitu ya dari Komisi 11 itu berpendapat ya ini harus hati-hati implementasinya. Kita akan lihat dampak baik buruknya. Apakah cukai tentang GGL ini makanan olahan atau siap saji ini nanti disamaratakan, misalnya di tempat-tempat yang besar, restoran besar atau segala macam. Itu soal lain juga itu ya. Itu soal lain lagi. Tapi bagaimana mungkin juga di satu sisi aturan kok nggak sama rata, kan nggak mungkin juga, pasti akan ada protes. Kok saya dikenakan, yang lain nggak dikenakan gitu. Kenapa tapi kalau disamaratakan, bagaimana implementasinya? Bagaimana penjual gorengan keliling dengan penjual pisang goreng di restoran tertentu? Kan ada juga pisang goreng di restoran itu. Itu bagaimana gitu kan? Kalau tidak disamaratakan. Ini menjadi aneh. Apalagi kalau kemudian terkesan ini dikeluarkan di akhir-akhir gitu loh, masa jabatan pemerintahan akhir ini. Ini menjadi pertanyaan publik karena media sosial kan sekarang banyak bicara ya Bung Leo ya. Bagaimana
ini ada apa sih kok sedikit-sedikit cukai. Akhirnya larinya ke sana pemikiran masyarakat. Kejar setoran katanya. Kejar setoran, pendapatan negara perlu akhirnya ke sana. Padahal ini kan sebenarnya ada niat baik. Bung Leo tadi membuka program ini kan dengan ini kan sebenarnya baik untuk menjaga bagaimana Kesehatan. masyarakat. Tapi memang orang akhirnya berpikir kalau memang soal menjaga kesehatan, meningkatkan kesadaran publik agar konsumsi gula, garam, dan lemak itu harus dijaga karena ini menyumbang kematian yang begitu besar persentasenya. Kenapa memilihnya langsung harus cukai? Kenapa tidak ada campaign yang lain, pencegahan dan lain sebagainya? Atau simultan begitu ya? Simultan, misalnya kalau dan satu sisi juga Bung Leo, ketika cukai kita lihat cukai deh soal rokok ya, rokok. Nah rokok ini pun kan tidak umum ini kan segmented ya orang-orang perokok saja. Nah kita lihat dengan adanya cukai yang semakin tinggi ini dan harga rokok juga semakin tinggi, apakah iya perokok itu menurun di Indonesia? Kan ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang harus sih. Merokoknya makin banyak, penjualannya makin banyak. Penjualan makin banyak, tapi pemerintah menjawabnya dengan cukai gitu. Nah inilah yang kemudian kalau rokok alkohol oke lah itu memang berlakukan begitu. Walaupun kita tadi bertanya apakah menurunkan jumlah perokok. Nah kita lihat sekarang yang makan olahan siap saji ini seperti apa. Pertanyaan besarnya adalah karena ini sudah dikeluarkan, artinya kan sudah berlaku. Apakah kemudian nanti kita biarkan saja di lapangan saling beradu pendapat, saling berselisih tentang penerapannya, atau memang pemerintah harus segera menjelaskan di bawahnya, atau menahan dulu peraturan pemerintah ini. Kita harus jeda dahulu. Bung Indra dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan saat ini kita akan mendengarkan juga Bung Indra pendapat dari pemirsa Metro TV terkait dengan aturan cukai yang baru ini. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Indra Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra, ini siap-siap mengurangi makan gula, garam, dan lemak karena nanti harganya akan lebih mahal atau seperti apa? Silakan pendapat Ibu. Ya, ini kita lebih melihat lagi yang terkena ini UMKM yang menengah ke bawah, Bung Leo. Iya, padahal mereka masih dibayangi kesulitan permodalan juga karena dari berapa 7.000-an triliun itu yang untuk usaha itu hanya 16% yang untuk UMKM kan, yang selebihnya malah untuk usaha besar. Tapi UMKM ini kan bisa menyerap 4,69 juta pekerja. Tenaga sementara kerja, iya yang besar itu hanya 1,22 juta itu. Nah sekarang dengan adanya aturan cukai itu, apa tidak menambah pusing mereka? Nah kita maklumi bahwa manajemennya kan kalah jauh dengan usaha-usaha besar itu. Kita sering melihat UMKM yang ikut pameran, bazar itu hanya tampil pada saat itu, setelahnya hilang. Nah, sementara
kalau di luar negeri justru katanya, ini juga saya tidak tahu, 1% dari total unit usaha itu merupakan bisa menyumbangkan 40% dari tenaga kerja yang ada. Nah, kenapa kita juga tidak mengarah ke sana? Jadi daripada ribut bea cukai itu, arahkan UMKM itu menjadi mitra usaha besar, sehingga jelas manajemennya. Kalau perlu jadikan BUMN begitu. Bu Indra, Ibu jadi tidak setuju ya dengan cukai gula, garam dan lemak ini? Ibu tidak setuju? Ya, Bung Leo, karena dengan ribut-ributnya penyakit yang ada di masyarakat aja, masyarakat juga sudah bisa menimbang sendiri apa mana yang mesti dikonsumsi atau tidak. Dan mana yang tidak, tapi ini memberatkan pengusahanya. Ya, efek kepada usaha kecil. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Di belakang Bu Indra ada Pak Amrozi di Magelang, Jawa Tengah. Pak Amrozi, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Amrozi. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Saya ada dua pendapat singkat Bang, gini. Pemerintah mau menerapkan cukai apa jenis makanan yang dimaksud dengan tujuan agar kita lebih sehat, tidak terdampak gejala penyakit dari garam, gula, lemak. Loh, sekarang sejak zaman dulu kala Pak Karno belum memproklamirkan, sejak zaman VOC, sejak zaman penjajah, itu kan orangnya sehat-sehat karena mengkonsumsi barang-barang yang alamiah. Walaupun diterapkan cukai dengan aturan tetek bengek seperti itu, sepanjang makanannya berbau kimia, ya tetap penyakit itu mengintai. Mengintai. Ini narasi saya ini sama analog dengan ini. Sejak zaman dulu kala, zaman penjajahan Belanda, sejak Bang Leo sekolah TK, SD, SMP, SMA, tidak diberi makanan gratis, Bang Leo juga lulus sarjana cerdas kan? Nah, sekarang kok orang mau dikasih makanan gratis apa dulu kok nanti kumlot semua nilainya. Saya kumlot, saya dulu prihatin makan singkong, makan bermacam-macam. Hemat lah, tapi bisa kumlot tanpa harus makanan gratis. Omon-omon saja itu. Karena Pak Amrozi suka olahraga juga kan ya, dan sekarang kayaknya banyak orang yang mager ya Pak, sudah malas gerak, tidak mau olahraga. Itu juga penyebabnya mungkin ya Pak Amrozi ya? Betul, ini saya telepon live sama Metro tuh bukan di rumah Pak. Saya sudah di kebun ini nanti videonya nih viral. Wah, sangat sehat. Saya sudah mau nyangkul, mau babat-babat ini. Jadi sepanjang kita bergerak dan keluar keringat, secara kimia terjadi pembakaran. Pak Amrozi, ini PP-nya sudah keluar, berarti sudah berlaku. Anda setuju atau tidak dengan PP yang terakhir ini, Pak? Ya, kalau PP sudah setuju, konsekuensinya mau tidak mau harus dilaksanakan. Ya, tidak setuju atau setuju itu tidak, nanti aplikasi di lapangan seperti apa. Kalau menyangkut cukai, PP ini harus menambah pekerjaan orang-orang pajak pratama, ini harus bisa mensosialisasi, mengedukasi masyarakat biar sadar tentang perpajakan, tentang percukaian. Iya. Baik, terima kasih Pak Amrozi di Magelang, Jawa Tengah sudah berpendapat. Selamat pagi Pak Amrozi. Di belakang Pak Amrozi ada pemirsa Metro TV di Ambon, Maluku, Pak Poli. Pak Poli, selamat pagi. Pagi Pak Leo. Selamat pagi Pak Poli. Silakan Pak pendapat Anda Pak. Ya. Selamat pagi Pak. Saya kira begini Pak. Kalau peraturan pemerintah itu kan sudah dikaji dengan undang-undang Pak. Artinya begini, dari segi kesehatan, Departemen Kesehatan itu sudah memikirkan penyakit-penyakit akibat dari gula banyak, garam, kemudian lemak. Yang jadi persoalan di lapangan nanti, ketika kita tahu persis bahwa
makanan-makanan olahan yang bersifat instan ini kan membawa penyakit, Pak Leo dan Pak Indra. Oleh sebab itu barangkali kalau bicara kajian, topik di pagi ini saya kajian, Pak. Artinya yang dampaknya itu yang usaha-usaha di lapangan itu, Pak, gerai-gerai yang jual-jual biasa-biasa itu. Karena dari situ kan banyak penyakit yang mengakibatkan kanker, kemudian jantungan, ya, kolesterol, asam urat. Nah, ini kan perlu ada penelitian ke bawah. Oleh sebab itu, Pak, menurut saya, kalau peraturan pemerintah sudah keluar, ya harus kita terima. Kan itu efeknya daripada apa yang terjadi dari makanan-makanan ini, gula tinggi, garam, lemak, dan itu harus diterima oleh masyarakat. Nah, persoalannya di lapangan, bagaimana implementasinya itu, Pak Leo dan Pak Indra. Saya kira itu, Pak, persoalannya nanti di lapangan seperti apa. Baik. Terima kasih Pak Leo dan Pak Indra. Selamat pagi, Metro. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak Poli di Ambon, Maluku. Selamat pagi, Pak. Pendapat pemirsa beragam, tapi kebanyakan juga mempertanyakan teknisnya. Betul. Tapi kita harus jeda dahulu, Bung Indra dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bung Indra, tadi 3 penelepon ya, kalau kita bisa menjadikan gambaran dari sikap masyarakat Indonesia, pertanyaan besar mereka adalah bagaimana nanti pelaksanaannya. Lalu kalau Bu Indra concern-nya adalah ini mungkin bagus untuk menjaga kesehatan masyarakat secara umum, tapi UMKM nih akan bakal terkena pukulan. Bagaimana Bu Indra? Itu yang dituliskan juga di editorial Media Indonesia hari ini begitu ya, bahwa kita harus melihat juga dampaknya kepada UMKM. Sementara tadi Bu Indra dengan sangat baik tadi menggambarkan bagaimana UMKM itu menyerap 4 sekian juta ya pekerja. Artinya ada dampak ekonomi yang bisa terimbas loh kalau tidak mengawal ini dengan baik. Jangan karena cukai terus kemudian alasannya adalah kesehatan masyarakat. Dengan itu kemudian mengejar cukai pendapatan negara. Lalu ternyata mengorbankan justru perekonomian besarnya begitu. Karena UMKM tadi kita lihat juga, dan kita lihat sebenarnya kan soal UMKM ini sangat didukung kan sebenarnya oleh pemerintahan saat ini. Bahkan bagaimana diberikan kemudahan akses modal, permodalan. Nah, kalau dengan seperti ini apakah tidak menghantam? Tapi kalau misalnya peraturannya juga tidak menyasar ke soal UMKM, ini kan menjadi kecemburuan sosial nanti. Pertanyaan soal keadilan ya. Kalau soal keadilan, apakah memang peraturan perundangan ini dibuat hanya untuk segmen tertentu saja? Kan ini pertanyaan semua. Tidak boleh. Tidak boleh. Kan tidak mungkin seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan justru bagaimana aturan ini dibuat, sementara dari Bea Cukai sendiri menyebutkan loh bahwa ini tidak akan berlaku dalam waktu dekat. Akan berlaku ya? Tidak akan berlaku dulu dalam waktu dekat, perlu ada kajian. Padahal kalau lihat normanya peraturan perundangan, setelah undang-undang menunggu peraturan pemerintah harusnya sudah berjalan kan? Sudah dong. Nah ini yang kemudian menjadi pertanyaan kita semua. Sebenarnya ini dibuat dasarnya apa sih? Apakah benar-benar basisnya itu memikirkan soal kesehatan masyarakat? Apakah memang sangat concern tentang gula, garam, dan lemak? Atau sebenarnya ini jangan sampai dugaan masyarakat terbukti benar, ditumpangi untuk kepentingan lain, bahwa kepentingan untuk mendapatkan pendapatan sebesar-besarnya, dalam hal ini mungkin pendapatan negara, lewat pajak, lewat cukai, dan lain sebagainya. Akhirnya itu akan membedakan, Bung Leo. Kalau dasarnya kita berpikir misalnya soal kesehatan dulu nih, apakah lebih utama kita mengutamakan kampanye dulu? Atau bagaimana olahraga, tadi disinggung kan, olahraga yang penting kita gerak. Kita nggak ngonsumsi gula, garam, lemak berlebihan tapi nggak pernah olahraga, penyakit tidak menular menjadi sama saja, kurang lebih seperti itu, Bung Leo kan. Ya, kita memang tadi mendengar juga pendapat Pak Amrozi dan Pak Poli ya. Betul. Ya, mereka mengatakan bahwa ya ini sudah jadi peraturan pemerintah, sudah diundangkan, artinya kan harus sudah berlaku, mau tidak mau kita harus melaksanakannya. Ini menjadi masalah kalau tidak ada detail teknis pelaksanaannya. Betul. Nanti kita akan rame-rame memberitakan berbagai kasus di sekian tempat di Indonesia, di mana pedagang gorengan digerebek, dirazia, lalu nanti bisa berkelahi begitu dengan yang merazia hanya gara-gara
tidak mencantumkan kadar gula, garam dan lemak. Betul. Ini peraturan-peraturan berbahaya ini seperti apa jalan keluarnya dalam waktu dekat ini kira-kira menurut Bung Indra? Ya akhirnya memang harus dikaji lebih dalam lagi sih. Memang peraturan pemerintah normatif, normanya secara peraturan memang harus berlaku. Tapi kan ada asas kemanfaatan yang harus dilihat lagi. Benar nggak ini akan begitu? Tadi pertanyaan-pertanyaan Bung Leo tadi kan juga itu menjadi gambaran sekarang loh, melihat pasal 194 ayat 1, 2, 3, 4 itu di PP 28 2024 ini, itu bisa tergambar loh. Selain tadi misalnya berdampak secara perekonomian di dalam UMKM, perekonomian negara loh, itu bisa terdampak. Kemudian soal kesehatan, banyak cara sebenarnya yang diberlakukan untuk menghindari gula garam lemak ini misalnya secara berlebihan melalui kampanye-kampanye yang positif, apalagi juga bisa dalam konteks kampanye olahraga. Misalnya mewajibkan misalnya olahraga, mengolahragakan masyarakat, memasyarakatkan olahraga, kita dengar dulu seperti itu ya. Kampanye yang masih kita ingat, tapi di usia kita, mungkin yang di usia yang lebih muda tidak tahu, tapi sebenarnya bagus kan? Betul, itu bagus. Jadi nggak buru-buru. Kalau memang dasar berpikirnya adalah cukai, maka dalam waktu dekat ya harus dikaji, mau nggak mau dikaji lagi. Itu tadi kita bicara dampak-dampak ekonomi dan lain sebagainya. Belum tadi yang disinggung boleh, itu kan dampak konflik horizontalnya sosial sangat, ini. Dampak sosial dan bisa potensial konflik horizontal. Bukan kesehatan masyarakat yang kita capai nanti, jangan sampai seperti itu. Malah akan kekisruhan masyarakat. Ya jangan sampai terjadi seperti itulah. Jangan sampai kemudian muncul mudarat. Mudarat justru. Sementara manfaat yang di target tidak tercapai. Betul, begitu ya. Kita melihat juga undang-undang dan peraturan pemerintah ini keluar di sisa waktu pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Apakah kemudian ini akan di-pass on, dilewatkan, disampaikan kepada pemerintahan Prabowo Gibran Oktober nanti? Atau memang pemerintahan sekarang juga bisa berbuat supaya PP yang tujuannya baik ini tidak menjadi sesuatu yang meresahkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia? Ya, semoga dengan adanya editorial kita pada pagi ini dan kemudian akan diulas tentu saja ya di media Indonesia, kemudian di Metro TV, itu juga menjadi concern pemerintah untuk benar kita jadi jangan nunggu pemerintahan selanjutnya lagi, kita memang harus dari sejak awal sejak dini mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi, karena kan kita mau dan tetap berpikir positif niatnya untuk kesehatan masyarakat. Kita lihat ada cara lain nggak? Apakah harus selalu cukai? Kan itu pertanyaannya, Bung Leo. Kita harap apa yang kita bicarakan di tempat ini, Bung Indra juga bisa menyumbangkan bagi kejelasan soal aturan cukai makanan ini. Bung Indra Maulana, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Pemirsa, semoga apa yang kita bicarakan tidak berhenti menjadi perdebatan. Semoga perdebatan itu pun menghasilkan produk kebijakan pemerintah yang berpangkal pada konsultasi dengan publik, dan semoga ruang publik masih terbuka. Saya Leonard Samusi, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.